Oke, selamat siang para mahasiswa Bisnis Engineering kelas LA73. Kita lanjutkan dengan ini adalah using technology to draw space curve, ya, maksudnya menggunakan teknologi namanya draw space curve. Curve itu kurva, ya. Kalau lihat gambar yang gambar 8, figure H, itu adalah toroidal spiral, ya, kayak gelombang, ya. Spiral jadi berarti apa, kawat atau apa, gelombang. Ini pengertiannya. Kita lihat sini. Space, ya, space curve are inherently more difficult, lebih sulit, ya, untuk menggambarkan, to draw, sangat sulit untuk menggambarkan dengan menggunakan tangan, ya kan, by using hand, ya. Dan daripada bidang kurva, ya, plane curve itu bidang kurva. For an accurate representation, we need to use teknologi. Jadi untuk representasinya kita menggunakan teknologi. For instance, figure 8 show, jadi pada gambar 8 itu memperlihatkan bahwa computer generated, suatu komputer bisa mengenerated graph, ya, maksudnya membentuk kurva. Graph itu kurva, ya, bisa agak graph dari of the curve with parametric equation. Parametric equation dari apa? Persamaan parameter, ya. Ya, bentuknya ini X dengan dalam kurung 4 tambah sin 20T kali cos T. Y-nya sama dengan 4 tambah sin 20T kali dalam kurung sin T. Z adalah cos 20T. It's called a toroidal spiral. Ya, disebut namanya toroidal spiral because it lies on a torus, ya. Dia terletak di torus tuh apa, ya? Seperti ban mobil gitu, ya. Atau kue donat gitu, ya. Jadi, betul, ya kan bentuknya itu. Cuma yang bannya itu adalah bentuk spiral. Kemudian another interesting curve. Jadi kurva yang menarik yang lain adalah the trivial, ya, the trivial knot. Kesen dengan persamaannya adalah X. Ini persamaan parameternya nih, ya. Persamaan parameternya X adalah 2 tambah cos 1/2 T dalam kurung kali cos T. Y adalah dalam kurung 2 tambah cos 1/2 T kali sin T. Z adalah sin 1/2 T. Is graph in figure 9. Jadi dalam gambar, ya. Ini saya pindah nih, sorry. Saya pindah nih. Dalam gambar 9, ya. Use a calculator or computer to draw the curve with vector equation. Jadi dengan persamaan vektor. RT adalah T, T kuadrat, T pangkat 3. This curve is called twice cubic. Cubic apa? Kubus. Kubus, ya, kubik. Ya, ini kayak ini mungkin lebih jelas, ya, kayak kubus, ya. Ya. Nah, ini solusinya bentuknya yang ada yang seperti ini, ya, macam-macam, ya. Ini model-modelnya.
Halo. Oke, jadi di teknik industri itu banyak yang bentuk ya mungkin lebih rumit mesin ya menurut saya. Mesin itu menggambar mesin apalagi itu, ya kan? Kalau teknik industri, kalau saya amati yang selama ini mereka tuh ada yang mengatakan ada di bidang jasa, ada bidang produksi, apalagi itu ada berapa ya. Nah, yang kalau bentuk-bentuk seperti kursi dibuat apa segala macam itu termasuk produksi kan, produk ya, produk atau produksi gitu. Ya ini modelnya gitu. Kemudian ini yang berikutnya adalah derivative and integral of vector function. Nah, jadi turunan dari vector function dan integral dari vector function. Jadi fungsi vektornya bisa didiferensialkan, fungsi vektornya bisa diintegralkan, itu maksudnya ya. Nah, kita lihat ini dari rumus dr per dt adalah r asen t ini adalah apa? Turunan pertama itu adalah kecepatan, betul nggak? Jadi ini velocity vector ya. Atau ya speed, enggak, kalau speed itu angkanya, kalau vektornya velocity ya, velocity vector. R asen T, limit dari RT tambah H dikurang RT. Ini mirip dengan rumus diferensial biasa ya. Kan biasanya dy per y aksen atau dy per dx adalah limit H menuju 0. Ingat nih fungsi X tambah H dikurang fungsi X per H. Kan gitu. Ya, ini dalam T. Ya. Oke. Is this limit exist ya dalam ini ya. The geometry significant of this definition is shown diperlihatkan pada gambar 1. Gambar satunya banyak nih, ada yang ya ada 2 sorry. Ya, ini pada P the second vector PQ the tangan vector asen T bentuknya ya. Kalau tangan ini ya ini bentuknya digambarkan ya. Jadi RT itu vektor sering sebut apa objek position, posisi benda. Objek position ini 3 dimensi FT, GT, HT atau FT kali vektor I, ingat nggak? I itu vektor satuan pada sumbu atau poros X, GT kali vektor satuan J adalah vektor satuan pada sumbu Y, tambah HT kali K, K adalah vektor satuan pada sumbu Z atau poros Z. Nah ini nih, FTI tambah GTJ tambah HTK. Where di mana F, G, dan H adalah differentiable, ya, differentiable function, ya. Dan R asen T adalah, ini biasa kan diturunkan tuh, FT, GT, HT dari F asen T, G asen T, H asen T ini dalam 3 dimensi, 3 dimension, ya. Atau boleh tulis R asen T kali I tambah I-nya tebal itu artinya vektor ya, vektor satuan. Pakai panah aja be aman ya. Ya, G asen T kali vektor satuan J tambah H asen T kali vektor satuan K ya. Pen derivatif RT adalah 1 tambah T pangkat 3 kali I tambah T kali ini ada soal tadi tambah sin 2T kali K. Derivatifnya ditanya. Oke, kita lihat masuk ya soal ini. Bisa lompat 1 artinya break ya. Jadi istirahat.
Kita masuk dengan contoh. Yang pertama, find, carilah, ketemukanlah derivatif derivatif itu diferensial ya. Derivatif of R. Nah, itu R-nya kasih panah ya. Jadi lambang vektor. Bahayanya kalau pakai board, kalau di komputer ya bisa di board. Kalau tulisan di tempat tebalin diri lebih lama kan. R kasih panah atau topi boleh. RT-nya adalah given dalam kurung 1 tambah T pangkat 3 I, ini pangkat 3 ya. Pangkat 3 I ditambah T kali E pangkat min T C ditambah sin 2T kali K. Ya. Ini paling amannya harusnya gini, kurung, kasih kurung ya. Nah, gitu. I-nya pakai IJK-nya pakai panah di atasnya. Paham? Dia tanya find the derivative. Derivatif itu adalah turunan pertamanya. Ya. Jadi langkah pertama, kalau saya cenderungnya menggunakan 3 dimensi. Hello, Miss. Look at the ya. Jadi objek posisinya vektor RT itu adalah 1 tambah T pangkat 3, koma 3 dimensi, simple kan? No, tidak ada IJK-nya. T kali E pangkat min T, koma sin 2T. Kurung tutup, udah selesai. Inilah objek positionnya. Ditanya derivatif itu adalah turunan pertamanya, ya kan? Turunan pertamanya. Jadi R aksen T. Ini sama dengan velocity function. Velocity vector. Ya. Ini sama dengan diturunkan berapa nih? Halo? 1 turunkan 0, T pangkat 3 itu 3 kali T pangkat 3 kurang 1 pangkat 2. Ini UV kan? UV. Jadi T kali E pangkat min T ditambah T kali E pangkat min T. Ujung-ujung aksen. Kan nah? UV ya. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Sin 2T turunnya apa? Cos 2T dikali ya, cos 2T kali 2T aksen. Betul enggak gitu? Sehingga hasilnya R aksen T ini sama dengan, ini kalau mau ditulis boleh sama dengan VT ya enggak? Kecepatan apa speed itu biasanya angka ya, kalau vektornya velocity vektor itu adalah berarti ini menjadi 3T kuadrat, T turunannya 1 ya enggak? Hati-hati ini E pangkat min T tulisnya apa? E pangkat min T kali min T aksen. Min T aksen min 1 enggak? Ya, ini yang kedua. Terus ini turunannya 2 kali 1, 2 cos T. 2 cos 2T. Sehingga ini sama dengan apa? 3T kuadrat. Ini menjadi E pangkat min T. Ini min T kali E pangkat min T. Betul enggak? Koma 2 cos 2T. Mau kurung biasa ini boleh. Sama enggak? Inilah derivatif. Turunan ya. Rumus turunannya. Ini. Jelas sampai sini? Halo? Any question so far? Jauh ini ada yang mau ditanya? Do you understand?
that the problem. Oke, 3T kuadrat ya 1 kurang T kali min T boleh dikeluarkan ya. Kalau mau dikeluarkan atau biar gitu aja boleh. 2 cos 2T. Nah, berikutnya B ya, jadi ada AB. Berarti hari ini harusnya sudah masuk terakhir ya, harus. Karena rencana saya minggu depan itu exercises for final test. Kalau bisa ya, kita lihat lah situasi. Alright. Have you finished? Kalau sudah, kita lanjutkan yang B-nya. Tadi E ya, ini B. Yang B-nya find the unit tangen. Find the unit. Unit itu satuan nanti ya. Unit tangen. Tangen vektor. Jadi the unit tangen vektor at the point, di titik ya. The point where, di mana T-nya sama dengan 0. Nah ini katanya tuh. Yes. Jadi save deh. Ini apa? Tadi kan kita sudah R0. Nah, dari R-nya berapa? Halo? Tunggu, RT dulu. RT-nya adalah 1 tambah T pangkat 3, gitu kan, koma, T kali E pangkat min T, koma, sin 2T ya. Kalau kita masukkan T-nya sama dengan 0, kan yang minta T sama dengan 0 kan? T sama dengan 0, berarti R aksen 0, bukan R0-nya. R0-nya berapa nih? 1 tambah 0 pangkat 3, 0 kali E pangkat min 0, sin 2 kali 0 ya. Begitu ya. Halo. Berarti R0-nya adalah 1, 0. Ya, walaupun ini 1 tapi kali 0. Sin 0, 0 juga ya kan. Benar enggak? Jadi, nah. Oke, ini R0-nya udah dapat ya, R0-nya. Sekarang tadi kita udah hitung R aksen apa? R aksen T berapa? Nah, tadi ini nih. R aksen T-nya adalah 3T kuadrat, koma, E pangkat min T, T kali E pangkat min T, ya enggak? Ya, 2 cos 2T. Jadi R aksen T adalah apa? 3 kali 0 kuadrat, koma E pangkat min 0, min 0 kali E pangkat min 0, 2 cos 2 kali 0, 0 ya. Ya enggak? 2 kali 0, 0. Jadi ini hasilnya R aksen T berapa? 3 kali 0, 0. E pangkat 0, 1. Kurang 0 ya. Cos 0, 1. 1 kali 2, 2. Ini sama dengan 0, 1, 2 ya. 0, 1, 2. Sampai sini jelas? Belum, ini belum selesai ya? Belum.
aksen nolnya. Oh, salah saya. Bentar. Yang A-nya udah dijawab betul. Oh ya, ini yang disebut sama dengan I ya. Ini. 1I kan. 1I tambah 0C tambah 0K. Ya. I depannya. Ada yang kurang sini. R0-nya. Oh ya, ini udah ganti 0 ya. Berarti ini bukan T tapi 0. Ya kan? R0 kan T ganti 0. Tusi T sama dengan 0 kan. Jadi R0 sudah dapat. Oh ya, di samping itu juga dia tanya tangan. Tangan itu unit kangen vektor. Kangen vektor. Ya. Nah, berapa ini kita cari nom. Nom itu apa? Panjang vektor. Sehingga enggak? Nom itu ada MORM ya. Itu adalah panjang vektor. Nom vektor. Ya. Nah, ini berarti R aksen 0 adalah 012. T0I tambah 1J tambah 2K kalau jadikan dicek. Ya. Nah, kita cari nomnya. Jadi R aksen T. Nah, berapa ada? Oh, tadi udah cari aksen 0. Oh ya, aksen 0, sorry. Aksen 0, bukan T. 0. Aksen 0-nya, tak usah salin lagi deh. Pusing deh. Jadi aksen 0 sudah diketahui dari berapa? Aksen 0 adalah 012. 012. Sehingga nom R aksen 0, nom itu adalah panjang vektornya akar, gitu kan? T garis ruang. 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Hasilnya 0 tambah 1 tambah 4. Hasilnya akar 5, betul. Nah, sekarang pertanyaannya, the unit tangen vektor. Tanya B tadi kan? The unit tangen vektor. Tangen pakai T. Vektor. Bahasa Inggris vektor pakai C. At the point, di titik ya. At the point where T sama dengan 0. Ya. The unit tangen vektor at the point where T sama dengan 0 itu adalah R T, sorry. Ini tangan tuh T kan. Jadi T0. ITT ya. T besar dan kurung T kecil. T0 adalah R aksen. Oh, ini saya pernah terangkan dulu ya. R aksen 0 per nom. Ya. Per nom. Nom itu adalah panjang vektor dari R aksen 0. Nah, R0 tadi berapa tadi? R0-nya adalah I ya. Atau 1,00 boleh ya. Boleh tulis ini 1,00 per panjangnya 5. Akar 5, sorry. Panjang vektor dari aksen 0 adalah akar 5. Jadi hasilnya berapa? 1 bagi akar 5. Halo?
Berapa? 1 bagi akar 5 1/akar 5. 0 bagi akar 5, 0. 0 bagi akar 5, 0. Ini 1/. Tuh, R 0-nya tadi berapa? Oh ya, 1. Salah, ini salah. Ini maaf. Ini bukan 100. R 0-nya 012. 012 ya. Ya enggak? 01012. Ya, 012 bukan ya, 012 dibagi ini 0, ini jawabannya. Maaf nih. Ini 0. 0 bagi akar 5 0, 1 1/akar 5, 2/akar 5. Enggak usah, enggak apa-apa. Ya, bisa tahu kali soalnya kan dikali akar 5 per akar 5. Akar 5 per 5 1/5 akar 5 kan? Ya biar gitulah 1/akar 5 simpel aja lah. Kadang-kadang kita terlalu ini cari penyakit. Bukan tak makin betul makin salah. Ya, itu konyol kita jadi. Enak. 1/5 2. Oke. Seperti itulah ini yang disebut tangen vektor. Ya, tangen vektor. The tangen vektor. The unit tangen vektor adalah TT atau T0 adalah R asal 0 per 6 R asal 0. Kan rumus vektor satuan adalah vektor itu dibagi panjangnya, ya kan? Vektor itu dalam hal ini R aksen 0 per 6. 6 itu panjang vektor. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? K itu vektor satuan pada sumbu Z. I vektor satuan pada sumbu X. C vektor satuan pada sumbu Y. Ini saya udah pakai JK. Kalau mau bikin JK nih 0I tambah 0I tambah 1/5 C tambah 2/5 kali K. Ya. Ya. 0I tambah 1/5 C tambah 2/5 K. Paham ya? Saya lebih senang nulis 3 dimensi daripada IJK panjang, jadi melebar ya, apalagi kalau soalnya kompleks repot. Oke, kita lihat contoh lain lagi yang ada. Ini adalah for the curve, ya, for the curve, kurva itu kurva ya, RT itu sama dengan akar T kali I plus 2 dikurang T kali J. Find, ya, temukanlah atau carilah, ya, perolehlah sama dia. Find R aksen, ya, R aksen T and sketch, sketsa ya, sketch and sketch the position vector, posisi ya. The position vector. Position vector R1 R1 ya. R1 and the tangen vector R1 and the tangen vektor.
R aksen 1. Jadi for the curve RT dengan akar T kali I tambah 2 kurang T kali J, find, carilah R aksen 1. And sketsa ya. Sketsalah posisi vektor R1 dan tangen vektor R aksen D1. Ya, aksen 1. Kan rumus turunan pertama kan Y adalah tangen alfa kan, Y sama tangen alfa. Y tangen itu adalah merupakan gradien, ya, gradien vektor. Paham ya? Nah, kalau kita gambar gimana tuh? Halo? Coba. Kalau ini hitungannya dulu. Kita hitung dulu bahwa RT adalah akar T kali I tambah 2 kurang T kali J. Atau ini boleh tulis dalam 2 dimensi apa? Akar T, 2 kurang T. Ini bukan IJK ya. Akar T, 2 kurang T. Nah, sekarang berapakah RT-nya dulu berapa? Akar 1, 2 kurang 1. Adalah 1,1. Betul nggak? Oh, 1,1 titiknya. Itu adalah R. Oh, ini bukan RT lagi, R1. Kan T-nya ganti 1 kan. Kalau T-nya ganti 1, jadi RT jadi R1 kan. Kemudian turunannya tadi R aksen. Ya ini udah terjawab ya. Baru yang RT-nya R1. Nah, selanjutnya kita ingin cari R aksen 1 berapa? RT ini deh ya. Mungkin tersalin aja. Ini RT nya udah ada sini. RT ini. Berapa ini? Maka R aksen T dulu berapa? Akar T itu kan T pangkat setengah kan? Berarti N-nya setengah, T pangkat setengah kurang 1 nah. N kali T pangkat N min 1 kan. Terus koma 2 min T. Diturunkan 2 min T. 2 min T diturunkan 2 dikurang T turunannya 1 nak. 2 turunkan 0. 2 turunkan konstan 0. T turunkan 1. Jadi ya. 2 turunkan 0. 2 min T diturunkan 2 min T diturunkan 2 turunkan 0. T min T turun min 1. Bisa ya. Oke. Ini berapa nih? Halo? Paper 2. Ini pangkat setengah turun ke bawah. Ya. Paper 2 kedua kan? Halo? Di koma. Udah enggak? Kan T pangkat min setengah. Dihitungnya seper T pangkat setengah. Koma 0 kurang 1 min 1. Nah, penyesuaiannya yang kita cari pertama tadi sudah terjawab. Yang pertama apa tadi ya? Find aksen T. Nah, aksen T.
RT SNT. RT SNT 1. Nah, kalau yang 1 berapa? Darah T. Hati-hati ini. Ada salah sini. Apa udah? Setengah T per. Jadi hasilnya apa sini? Setengah kali T pangkat min setengah itu adalah seper T pangkat setengah. Min setengah ya. Setengah kurang 1 min setengah. Min setengah turun ke bawah. Pangkat setengah enggak nih? Halo? Benar itu? Benar nggak nih? Setengah terus T pangkat min setengah adalah seperti pangkat plus setengah. Ya. Sehingga R aksen T adalah apa? Jadi ganti. Ini atau ini boleh ubah 1/2 T ya. 2T pangkat setengah ya, atau akar T. 2 akar T ya. 2 akar T min 1. Ini apa nih? 1. Sehingga ini artinya koma min 1 ya. Seper. Ini hasilnya tadi apa tadi? Seper 2 akar T min 1. Koma. Dua akar T min 1 salah. Terus maksud Anda kok diamnya enggak ada ini komen. Ini kan min 1. Ini 1/2 akar T. Betul ya? Min 1. Betul enggak? Min 1. Tutup gitu kan? Udah, itu R ya, aksen T. Nah, kalau diganti dengan 0, T-nya ganti 0, apa hasilnya? Saya ganti dengan 0. Ganti coba. 1/2 akar 0 min 1. Bahaya nih. Min 1-nya di luar akar itu ya. Ya enggak? 1/2 akar 0 min 1. Nah, ini. Akar 0, 0. 1/0 tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Nah, berarti R1-nya 1,1. Kalau kita gambarkan ini adalah arsenalnya. Oh, sorry. Dia bukan ambil, maaf ya, dia bukan ambil T-nya 0, tapi 1 ya. Ini sini ada ini. Kan R1 dan R aksen 1. Betul nggak? Bukan 0, tapi 1. Anda boleh komplain saya, Pak, itu jangan terima aja gitu. Jadi sini 1 ya. Jadi berarti sini 1/2 akar 1, koma setengah. Ini sama dengan akar 1, jadi tinggal setengah. Betul nggak? Koma min 1. Jadi R1-nya
vektor S1-nya adalah 1,1, sedang R asen satunya adalah setengah koma min 1. Kalau digambarkan, nah itu kita gambarkan. Ya, kita gambarkan. 1,1, 1,1. 1,1 ya, kayak bulu sangkar ya. 1,1 titiknya di sana, di sini 1,1 XY. Kemudian yang satu lagi setengah koma min 1. Setengah koma min 1. Betul ya? Hah? Setengah, setengah ini kan? Ini 0, ini 1, ini 1, ini setengah, setengah, setengah positif, setengah. Y-nya min 1, gimana tuh? Y-nya min 1. Berarti titik sini adalah setengah koma min 1. Jadi grafiknya ini adalah apa? Ini melalui apa? Orangnya. 1,1, misalnya 2. Dan 2 dari mana tuh? Halo? 1. Ini udah betul ya, setengah koma min 1. Nah, kita sudah gambarkan. Sekarang datangnya ini. RT sekian. Kalau RT-nya ini digambarkan noted from figure 2 that the tangen vector points in the direction of increasing T. Increasing itu apa? Naik. Decreasing? Turun. Increasing. Kalau kita gambarkan gimana nih? Ini 1. Terus grafiknya 1,1 tadi ya. Ini 1,1. Kalau X-nya setengah, coba hitung kalau setengah. Maka setengah, ini 2 kurang setengah, 1,5. Itu. Wah, apa nih? Enggak, kadang yang di transparan ya. Nah, ya kadang-kadang kasih kunci aja, tak jalannya dari mana? Ah, tidak. Ya udah, kita lihat ini, saya tidak tahu angka 2 datang dari mana yang menghubunginya itu. Hah? Gambar ini, ada angka 2 sini nih. Dari mana? Kalau dimasukkan ini, apa 0 mungkin ya? Coba. Mungkin 0, coba. Kalau 0, ini dimasuk 0, apa? Yang R aksen
asen 0 berapa? Asen 0 2 kali ini 0 berarti 0 nggak bisa. Sebab 0 tak terdefinisi kan? Nggak bisa deh. Bawah nggak bisa deh. Nah, gambarnya ya bikin gini ya, melalui 1,1 ya. Saya gambarkan gini. Dia melalui 1,1 di 2 itu digambarkan ini melalui begini. Ini semua ya. Kemudian dikasih sini ada apa? Titik singgung ini 1,1 titik singgungnya, jadi ada panas ini apa garis singgung. Ini adalah garis singgung. Ya kan? Ini adalah R aksen 1. R aksen 1. R aksen itu kan gradien. Ya nak? Gradien itu kebesaran arah garisnya. Ya. Nah, saya nggak tahu 2 ini gimana aja. Nyambil. Kapan 2? Kalau Y-nya 0. UT-nya 2. Ini XY. T-nya 2. Kalau C-nya 0, T sama dengan 2. Ada mana lagi? Nah, ini. Ini yang sebut R1 nih. R1. R1 sini tadi berapa? R1-nya 1,1 titik. R1-nya 1,1. R aksen 1-nya adalah gerak tegak lurus. Ini pasti siku ya. Ini siku-siku ini kan. Seperti garis singgung. Karena ini ada lingkaran. Kalau lingkaran ini lingkaran, terus dia jarinya tegak lurus, garis singgung kan. Itu maksudnya. Ada pertanyaan nih? Halo? Jelas ini? Jadi ini R1-nya itu melalui titik 1,1 pas di sini. Nah, yang tegak lurus di titik singgungnya ini adalah R aksen T. Sama Anda mencari M sama Y aksen, betul enggak? Ya, M sama Y aksen. Ini sini R aksen 1 ya. Itu yang gambarnya. Apa lagi nih? Find parametric equation for the tangent line to the helix with parametric equation. So find. Kalau find, dia tulis bawahnya udah terjawab. Find parametric equation for the tangent line to the helix with parametric equation at the point 0,1, pi per 2 radian. Pintu gambarnya kayak spiral gitu ya. Kasih tunjuk Anda ini. Tuh. Ini yang dari PowerPoint yang dari Binus Maya. Apa? Ada ini nih. Tuh. Ada foto saya. Ini saya pindah-pindah. Tuh. Ini maksud Anda kan? Kadang-kadang ya hilang ya masih ada tapi hilang ya. Itu saya pindah ke sana. Maksudnya enggak terrecord. Sharingnya ada, sharing mesti nyala. Oke, jadi ini yang saya masukkan tadi adalah ini soalnya. Nyerang fine, kan susah cari kan? Kok ada jawab bawah?
X berapa, Y berapa, apa itu mungkin ya, titik itu ya. Yang saya tahu, find parametric equation for the tangen line. Untuk tangen line to the helix with parametric equation X-nya 2 cos T, Y sin T, Z T. At the point di titik 0,1, pi per 2 radian. Solution, nah, ya masukkan itu. X-nya apa? 0,1, pi per 2. Kalau dimasukkan 0, ya. X-nya 0. Berarti T-nya 0 ya. Kalau T-nya 0, berarti cos 0 1 kali 2, 2. Tapi ini 2T ya. Lain. Kalau X yang min 2T. Y1. Z pi per 2 tambah T. Dari mana tuh? Aduh, aduh. Parametric equation for the tangen line in the helix with parametric equation. Cos T. Di titik T-nya nih ya. Enggak juga. Ya ini enggak jelas ini. Ya, enggak jelas ini enggak usah ini. Oke, ini differentiation rules. Artinya aturan dari diferensial ya. Teoremnya, oh ini kan sudah biasanya. U tambah V diturunkan U aksen tambah V aksen. Ya enggak? Terus kalau ada konstanta, misalnya 5U, diturunkan 5 kali U aksen. Ya kan? Terus bentuk UV, kalau perkalian. Kalau perkalian apa? UV tambah UV ujung-ujung aksen. Ya kan? Sama ya. Sama juga. Nah, ini cross vector yang kita pelajari di algebra linear itu. Cross vector, cross product. Pakai determinan 3 kali 3, IJK. Nah, ini yang pertama, kedua. Terus yang ya, bentuknya bentuk cross vector, tapi diturunkan. Kalau diturunkan, seperti UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Tapi dalam bentuk perkaliannya cross vector, cross product. Ya, ini hati-hati ya. Ngerti nggak nih? Halo. Saya tulis ya. Teoremnya. Ini tentang ya, differentiation, differentiation. T itu kadang-kadang dibaca S ya. Rules ya, rules itu aturan. Nah, ini U dan V adalah vector function ya. U and V are differentiation vector function ya. Bukan salah. Differentiable. Jadi ini ya. Vector function. Function.
C is a scalar. A scalar. Oke. Maka yang pertama dia katakan turunan. Ya. Diturunkan, hati-hati ini rumus diferensial ya. UT tambah VT. Ini artinya kan masing-masing turunkan. Betul nggak? Jadi ini U aksen T plus V aksen T. Biasa kan? Yang kedua, diferensial terhadap T dari C kali UT. C kan konstanta ikut pengali, U turunkan U aksen T. Betul nggak? Biasa ya. Nah, kemudian yang ketiga, apa? D per dt dari FT kali UT. Kali UT. Jadi ini biasa kan itu. FT kali UT ditambah FT kali UT. Ujung-ujung aksen, kan? Ujung-ujung aksen ini aksen, ya enggak? Yang aksen ini ya, ini aksennya ujung-ujungnya. Aksen TUT ya tuh. Kemudian, kalau dot vektor, hati-hati. Halo? P kali VT. Sama juga. Dot vektor dia hampir sama seperti biasa. D per dt. Di sini kasih tahu UT dot titik ya, dot dari VT. Oh, ini vektor semua ya, sorry. Ini vektor semua ya. Maaf ini vektor ya. Vektor. Kelambang panah semua ya. UT-nya vektor. Ini juga. FT, UT-nya yang vektor. Ya. Dan ini dua-dua vektor ya. UT dan VT vektor, tapi di dot vektor. Dot vektor hampir sama aja. Jadi tulisnya UT kali VT tambah UT kali VT. Ya, ini vektor semua ya. Kali VT. Tetapi ujung-ujung aksen. Nah, ini ujung-ujung aksen. Tahu maksudnya? Halo? Ini ngerti nih? Aduh. Ya, yang bahaya cross vector. Hati cross vector ya. Hampir sama juga, hanya kalau yang kelima adalah diferensial terhadap T dari vektor UT cross. Nah, tadi vektor VT. Apa yang terjadi? UT cross VT tambah UT cross VT. Ujung-ujung aksen. Nah, gitu. Tapi di cross vector ya. Bukan kali biasa. Cross vector yang menggunakan determinan 3 kali 3 ya. 3 kali 3. Oke. Baru yang terakhir yang ke-6 jelas turunan dari T dari apa? U. Vektor U dari fungsi T. Ya. U dari fungsi T gitu. Jadi fungsi itu dalam U itu maksudnya ya. Diturunkan ini sama dengan apa?
Oh, ini chain rule. Ya, chain rule. Berarti ini adalah, saya enggak lupa balikin ya, sorry ya. Ingat yang tadi? Halo, saya udah tulis ya. Tahu ya, biasa itu seperti biasa, tapi ini vektor. Tetapi yang khusus dot vektornya sama aja seperti skalar kan. Nah, tapi yang bahaya itu ini, cross vektor ya. Jadi U kali V tambah U kali V, tapi kalinya cross vektor, cross produk. Jadi menggunakan determinan di ketiga, sehingga enggak IJK vektor U pertama, yang kedua V. Nah, ini U fungsi T di dalam U. Fungsi T dan U. Tahu yang rumus dari apa? Chain rule, yaitu apa? Yaitu sini F aksen T dikali dengan biasa U vektor U aksen T. Sorry. Ini U dari fungsi T ya. Fungsi T. Gini. Nah, gitu. Disebutnya chain rule. Tahu mengapa chain rule? Kalau ini, kalau ini saya misalkan ini saya misalkan dengan Z, coba ya, sampai Z, misalkan Z sama dengan fungsi T, maka turunan Z terhadap T apa? dz per dt adalah F aksen T, betul enggak? Paham ya? Nah, terus balik lagi sini. UZ turunannya apa? Kalau Y adalah UZ, kan gitu kan? Maka DY per DT, DY per DZ, betul enggak? Dan Y turunkan terhadap Z, betul enggak? Adalah U aksen Z, betul enggak gitu? Halo? Nah, kalau itu saya kalikan nih kan, sebagai aturan rantai kan saya kalikan dz per dt dikali dy per dz. Dy per dz dulu ya. Dy per dz, dz itu sama dengan dy per dx. Dy per dt, itu enggak? Sama enggak? Si dz-nya adalah chain rule. Rantainya. Paham ya? Rantainya. Nah, artinya ini boleh enggak saya tulis gini? Ini kan Y-nya ini, Y-nya kalau saya keluarkan ini nulisnya sama nak ini nanti. Halo? D per dt, Y-nya sendiri apa? Y-nya sendiri adalah U dari kan ini kan. Ya nah, Y-nya sendiri adalah U dari Z. Z-nya misalnya apa nih? FT nak? FT kurung gini kan? Kan gitu. Halo? Benar nggak? Kan Y adalah UZ. Z-nya sendiri adalah FT kan? Berarti dy per dt, d per dt dari y, y-nya sendiri adalah u dari z ft ya. Ini sama dengan dy per dz mana? Coba lihat nih. Halo. Dy per dz adalah apa? Kasih warna lain ya. Dy per dz ini. Ya nih. Dy per dz adalah
apa? F aksen T. Benar? Ini saya ganti nih. Sorry, D per DJ. Oh, salah. Ini DJ betul ya. DY per DJ yang bawah ya. Sorry. Ini. DY per DJ adalah U aksen Z. Ya. U aksen Z. Jadi sini U aksen Z. Z-nya sendiri adalah fungsi X. Kan gitu lah. Dikali DJ PDT. DJ PDT adalah F aksen T. Harusnya gini kan. Dibalik aja. Sama enggak? Kalau ini saya balik menjadi F aksen T dikali U aksen dari fungsi T. Itu enggak? Sama? Halo, sama nih. F aksen T kali U aksen dari fungsi T. Sudah ngerti enggak? Anak paham enggak? Bingung. Maksud saya itu gini. Ini mungkin agak apa tahu cepat saya. Ini. Yang saya mengikuti itu ini ya kan? Halo? FT ini saya misalkan dengan Z. Benar, Z sedangkan FT. Sehingga turunan Z terhadap T apa? DJ PDT. Turunan pertamanya kan F aksen T. Ini sampai sini jelas? Oke. Kemudian U itu misalkan ini Y itu adalah fungsi Z. UZ ya. Y ini Y nih, ini Y semua nih. Y. Y adalah U dari fungsi T, betul nggak? Y adalah U dari fungsi Z, ya nggak? Turunan Y terhadap Z kan DY per DZ. DY per DZ adalah apa? U aksen Z. Jelas? Nah, sekarang aturan rantainya adalah DY per DZ kali DJ per DT. Tidak boleh dibalik. Karena rantainya si DJ yang kuning. DJ. Nah, itu adalah kalau DJ dicoret tinggal DY per DT enggak? Jadi ya. Nah, kalau Y-nya saya ganti. Nah, nih. D per DT, Y-nya sendiri apa tadi? Ini nih. Y-nya adalah U dari fungsi T ya. Ini ya nih. U-nya itu ya, saya kasih kuning apa? U-nya itu adalah warna biru ya. U apa tadi? Y-nya itu nih Y ya. Y itu ini kan? Sama nama nih. Y-nya nih. Ini Y sama nama ini. Tadi kan bisa Y ini. Nah, apa ini? Terus yang ini terbalik nih. Nggak apa-apa nanti dibalik aja. DY pada Z apa sini? U aksen Z. Z-nya sendiri apa tadi? Z-nya sendiri adalah fungsi T. Oh, ini salah saya terus. Ini bukan T ya. Halo. Ya nak? Nah, ini dia T. Terus si DJ PDT apa? Aksen T. Sebenarnya saya balik letaknya. Aksen T-nya di depan. U aksen fungsi T-nya di belakang. Sekarang jelas enggak? Clear? Masalah? Jelas kan? Oke. Selesai yang ini. Teorem. If RT sama dengan C konstan ya, nah, maka then ya R aksen T is orthogonal to RT for all T. Jika panjang vektor dari RT sama dengan konstan, maka turunan pertamanya R aksen T-nya adalah ortogonal, itu artinya tegak lurus. Ya, ortogonal itu vektornya tegak lurus to RT, ya, tegak lurus to RT
for all T. Untuk semua harga T. Ngerti tidak bahasa itu? Saya ulang ya. Jika, ya. Oh ini, atas Anda bingung tidak ya? Harusnya ini nih. Absen. Ini bisa gedein ya. Ini kelihatan jelas kan? Anda terlalu jauh sih. Duduknya terlalu jauh, jadi ini atau ini bisa digedein tadi. Nih, coba. Jika panjang vektor nom ya, panjang vektor dari RT adalah C itu konstan, maka turun utama dari fungsi T, turun utama dari R asen T adalah ortogonal. Ortogonal ya, tegak lurus ya. Tegak lurus to RT. Jadi R asen T-nya adalah ortogonal to RT. Ya, asen T-nya tegak lurus dengan RT untuk semua KT. Ini yang tadi itu. Nah, saya lihat gambar tadi. Ingat, contohnya gini. Kalau ini adalah lingkaran, ya, lingkaran. Terus ini adalah jari-jari. Ini garis singgung kan? Garis singgung tegak lurus dari jari enggak? Halo? Nah, R ini saya nama RT, garis singgungnya ini M sama dengan R aksen T, betul enggak? Paham maksudnya? Jadi artinya si R aksen T ini nama RT ini saling tegak lurus. Tegak lurus itu disebut ortogonal. Jelas, Miss? Dua Miss. Jelas nggak? Nah, ini pengertiannya ya. Nah, jadi yang saya terangkan tadi, yang gambar ini, yang tadi ini, tuh. Ini maksud saya, kalau jari-jari dengan garis singgung kan tegak lurus. Saling tegak lurus itu ortogonal namanya. Ini artinya kalau dua vektor saling tegak lurus, Anda harus belajar kan? Kalau R, T, dot, R, aksen T, apa? Aksennya nol, nak? Karena panjang ini kali panjang ini kali kosinus 90. Kosinus 90 kan nol. Ini adalah nol. Karena ini ortogonal, tegak lurus, ya kan? Itu maksudnya. Ya, jadi pengertiannya tadi di main 2 tempat nih. Ya. Nah, yang ini. Sini saya gedein apa ke sana ya. Nah, ini dia. Kalau kecil ya. Mana gede yang sama ya. Jika nom, ya maksudnya jika panjang vektor dari RT sama dengan C konstan, maka R asen T adalah ortogonal terhadap RT. Itu tadi dia cari, terus R asen T adalah gradien dari garis singgung. Ya enggak? Paham saya? Nah, untuk semua harga T, itu maksudnya. Itu integral, itu tadi baru diferensial, sekarang integral gitu. Nah, integral dari RT dt adalah masing-masing integral. Itu biasa ya. Jadi kalau
Oke, mana tadi? Ini. Oh. Jadi ini yang tadi apa judulnya? Jadi kalau RT-nya misalnya RT itu adalah vektornya adalah FT, GT, HT. Ini saya pakai IJK ya. IJK itu terlalu panjang. Jadi kalau integral R T dt kan gitu kan? Sama dengan apa? Integral semua kan? Berarti ini integral dari FT dt, integral dari GT dt, integral dari HT dt itu maksudnya. Jelas di sini? Masing-masing diintegralkan. Ya, jelas ya? Saya pakai IJK ya. Nah, kemudian ini oke, sama aja. Habis lah. Nah, itu ceritanya sampai situ aja. Sudah jelas sampai sini? Yang ada hubungan ini sebenarnya ini ya. Coba ada ya. Kalau RT diketahui, maka VT adalah apa? R aksen T, betul nggak? Atau boleh tulis DR per DT, sama nggak? Kemudian AT apa? Kecepatan. Jadi kecepatan velocity ya. Ini akselerasi. Akselerasi itu percepatan adalah apa? Turunan kedua, betul nggak? Atau boleh V aksen T, sama nggak? Atau dV per dt, sama nggak? Turunan kecepatan pada waktu kan percepatan, akselerasi, acceleration, ya, acceleration. Nah, hati-hati dengan kebalikannya. Kalau saya dari bawah ya, integral dari AT dt adalah apa? Kecepatan. Itu enggak? Jangan lupa di belakangnya ada tambah C ya. Harus ada tambah C. Sini. Lalunya banyak dalam ini ada C1, C2, C3 kan ya. Nah, begitu enggak? Kalau kecepatan saya integralkan ya, hati-hati ini menghasilkan baru RT kan. Ini juga ini mungkin waktunya ya. Oke, sampai sini ini jelas ya. Ini ada tambah C juga. Jangan lupa. Ini habis. Hilang ya. Ah, waduh. Delete saya. Ini sih set dulu takut hilang. Oke. Kacau. Semayang minus Maya minus .ac.id.
Awas nih. Kalau sini aja. Saya ada. Ya ini habis udah ini. Saya absennya aja ya. Kita eh, eh, kita absen. Brian Chandra tadi ada kan? Duduk sana deh. Tasnya ada, orangnya nggak ada. Hah? Boget. Diandra Tisto. Rajin Anda ya. Terus yang absen nanti nggak bisa UAS loh. Peraturan dari Windows kan. Bahaya ya. Izaldin. Nggak ada. Maulana Rafi. Nggak ada juga. Saron. Lupa kan. Biasanya. Iya, 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 tahu-tahu. Orang ini saya tahu hadir. Tegar. Penyakit nih. Nggak pernah hadir. Di awal aja. Udahlah. Pasti nggak saya UAS Tegar. Over ini. Tenden lock. Season lock. Season lock. Minggu depan kita mulai latihan persiapan UAS ya. Hah? Biasa. Yes. Waktunya 120 menit. Oke, season lock. Oke. Tadi. Nah.